Baiklah teman-teman, beberapa saat lagi saya akan mengudara dalam Zoom meeting dengan Kadin Indonesia Pusat. Kita berbincang-bincang tentang karakter building untuk mendorong UKM, UMKM naik kelas. Oke, tidak sabar saya sedikit ingin berbagi tentang gambaran materinya. Demikian ya, silakan ikuti. Nah, ini adalah materinya. Ya, saya sebagai narasumber. Oke, kemudian coba lihat. Oke. Nah, di sini kita sedikit memberikan profil saya. Saya adalah konsultan bisnis, ahli penyihatan perusahaan multinasional, mentor bisnis UKM dan UMKM. Mentor olah sikap, saya menulis sebuah buku 13 tahun terakhir, olah sikap ibu segala pelatihan. Kalau kita lihat asal kata karakter itu ternyata berarti mengukir atau dipahat. Nah, artinya suatu ukiran atau pahatan tidak mudah hilang kalau dipahat. Menghilangkan ukiran sama halnya menghilangkan benda yang diukir. Demikian melekatnya karakter di dalam diri seseorang. Nah, ternyata kalau kita lihat pandangan dari seorang Josephson dari Institute of Ethics, ada 6 pilar karakter. Yang pertama adalah trustworthiness. Di sini kita membahas bagaimana membangun kepercayaan. Tentunya di sini adalah kepercayaan khalayak, pasar. Kemudian responsibility, bagaimana kita bertanggung jawab terhadap kondisi masyarakat dengan memberikan produk-produk berkualitas. Caring, kita peduli menjawab satu kebutuhan mereka atau beberapa item kebutuhan masyarakat banyak. Respect, artinya kita hargai itu pasar, kita hargai itu pelanggan setinggi-tingginya tanpa mengecewakan. Fairness, tentunya saja ada harga yang fair untuk sebuah produk berkualitas. Citizenship, di sini artinya kita membutuhkan orang-orang yang komit untuk memastikan segala sesuatunya berjalan dengan koridor-koridor hukum yang ada dalam konteks sebuah negara yang punya hukum. Nah, andaikan teman-teman memiliki 6 pilar karakter ini, bisa dipastikan sikapnya sudah benar. Nah, kemudian sikap-sikap benar ini terpahat menjadi sebuah mahakarya. Makanya disebut karakter. Karena karakter tadi melekat di dalam diri seseorang. Bagaimana kalau karakter tadi tidak melekat dalam diri seseorang? Tentunya sikapnya belum benar. Nah, mahakarya gemilang sesuatu yang menjadi produk yang terbaik yang Anda lempar ke pasar, tentunya nanti akan mendapat reaksi positif. Reaksi positif bertahun-tahun dan memakan waktu tentunya. Ini akan membuat usaha Anda yang tadinya berada pada level UMKM, mikro, terus meningkat menjadi UKM dan tentunya juga berkembang menjadi korporasi. Saya tidak melihat cara lain untuk menaikkan kelas ini selain Anda betul-betul memastikan bahwa Anda bisa memiliki karakter yang terbaik. Oke, kita lanjut. Kita lanjut, teman-teman. Kita lanjut. Nah, di sini tadi. Nah, kita lanjut ya. Dan
Nah, di sini ya, untuk mendapatkan sebuah mahakarya gemilang, di sini saya perkenalkan konsep olah sikap sebagai solusi, di mana nanti kita akan memastikan sikap berada di jalur yang benar dengan melalui proses penempatan sikap. Nah, karena selagi Anda berada di jalur yang belum benar, selama itu juga Anda pasti gagal. Dan kalau sudah berada di jalur benar, Anda akan menghasilkan produk yang kita sebut dengan mahakarya gemilang tadi. Dalam perjalanannya Anda akan menghadapi bermacam-macam resistensi. Resistensi tersebut biasanya orang akan menjawabnya dengan motivasi. Kalau saya tidak percaya dengan motivasi saya, ciptakan energi super. Tentunya nanti akan ada pertanyaan, apa sih bedanya antara motivasi dengan energi super? Inilah yang akan kita jelaskan pada bagian berikutnya. Tapi terlebih dahulu, saya jelaskan bahwa sesudah nanti energi super bekerja dengan baik, dengan benar, nah kita akan membahas yang namanya percepatan sukses. Untuk lebih jelasnya, ini saya sudah rekam di dalam YouTube. Silakan ikuti penjelasan panjang lebar mengenai motivasi dan energi super. Dan kegiatan olah sikap juga sudah ada di dalam YouTube. Silakan Anda ikuti, mudah-mudahan berguna. Dan nah ini sudah ada. Yang tidak kalah pentingnya adalah komitmen olah sikap dengan mengikuti siklus kegiatan olah sikap, memastikan sikap berada pada tempatnya sesuai dengan tagline kita, yaitu manakala sikap berada pada tempatnya, maka sukses sejati datang secara alami. Nah, apa sih sikap pada tempatnya? Itulah sikap yang berada pada skala totalitas. Kemudian, kalau sudah berada di skala 10, ternyata sikap itu bekerja dengan secara alami. Ya, di mana nanti Anda akan merasakan bahwa ternyata tidak perlu curang untuk jadi juara. Tidak perlu orang pintar untuk jadi pintar. Tidak perlu manipulasi untuk promosi. Tidak perlu jalan pintas untuk sukses. Nah, bagaimana dengan sukses sejati? Apakah betul-betul datang secara alami? Silakan buktikan. Karena nanti akan terbangun otomatisasi kegiatan dalam setiap bidang masing-masing sesuai standar dan tuntutan pasar yang untuk dapat naik kelas. Nah, ini maka saya jelaskan. Modal UMKM naik kelas itu sebetulnya hanya satu, mahakarya gemilang. Silakan menghubungi WhatsApp saya di nomor ini dan terus subscribe, jangan lupa. Dan jangan ragu. Saya berharap bisa memberikan Anda bimbingan mentoring dalam sebuah paket mentoring tuntas. Oke, demikian saja. Semoga bermanfaat. Saya sebagai konsultan bisnis berkomitmen untuk mengantarkan semua mimpi saya sampai jadi. Terbukti seperti yang saya sudah tunjukkan selama bertahun-tahun kepada sejumlah orang yang sudah mendapatkan bimbingan tersebut. Demikian, terima kasih.